Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Tidak ada peradaban di muka bumi yang lepas dari pola berulang. Para sejarawan menyebutnya cyclical pattern of collapse, sebuah lingkaran peradaban yang selalu bergerak dari kemegahan menuju keruntuhan, lalu kembali bangkit melalui tangan segelintir manusia terpilih. Fenomena ini bukan mitos. Ia dapat dilihat jelas dalam sejarah panjang umat Islam, dari Madinah abad ke-7 hingga dunia modern yang kini retak oleh perang, krisis, dan kekacauan moral. Jika seseorang menelusuri jejak sejarah Islam, pola itu tampak dengan telanjang. Ketika pasukan Quraisy mengepung Madinah dalam perang Khandaq, saat itu lahir para pembawa perubahan, di antara parit-parit, kelaparan, dan ancaman pembantaian. Ketika Baghdad dihancurkan oleh Mongol pada tahun 1258, dari puing-puing itu bangkit generasi baru ulama dan penguasa yang menyalakan kembali peradaban. Dan ketika dunia Islam terpecah dalam perang saudara pada masa Umayyah dan Abbasiyah, muncul figur-figur misterius yang memicu gerakan perlawanan di Khurasan, Yaman, dan Hijaz. Pola tersebut selalu sama. Di saat situasi global mencapai titik genting, muncul manusia-manusia tertentu yang kehadirannya mengubah arah sejarah. Dan kini, para peneliti geostrategi, ahli hadis, dan sejarawan Timur Tengah mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Fenomena itu tampaknya terulang kembali di zaman kita. Konflik di Levant, krisis ekonomi global, runtuhnya sistem politik Timur Tengah, hingga perebutan pengaruh antara kekuatan besar. Semuanya menyerupai fase-fase awal pergolakan besar dalam sejarah Islam. Laporan-laporan dari lembaga riset internasional bahkan menyebutkan bahwa kondisi geopolitik hari ini sangat mirip dengan masa transisi menjelang keruntuhan Abbasiyah dan munculnya kekuatan-kekuatan baru dari wilayah yang dulu disebut belakang dunia Islam, Khurasan, Yaman, dan Jazirah Arab bagian tengah. Bukan hanya para akademisi, para ulama pun menyadari bahwa tanda-tanda sosial yang dulu dianggap jauh, kini terasa sangat dekat. Namun ada satu hal yang paling mengejutkan dari semua itu. Di berbagai manuskrip sejarah, dari karya Ibnu Katsir hingga catatan-catatan tabiin, selalu disebutkan bahwa ketika dunia memasuki fase paling rapuh, akan muncul 7 manusia terpilih yang perannya bukan kebetulan, bukan hasil kekuatan politik, dan bukan muncul karena ambisi pribadi. Mereka hadir karena sebuah rentetan takdir yang mengikat satu sama lain, seolah mereka adalah mata rantai dari rangkaian akhir sebuah zaman. 7 manusia itu tidak selalu saling mengenal, tidak selalu berasal dari tempat yang sama, dan tidak selalu muncul sekaligus. Tetapi kehadiran mereka selalu menjadi titik balik sejarah. Hari ini, ketika dunia memasuki krisis multidimensi, ketika kota-kota di Timur Tengah menjadi reruntuhan, ketika bangsa-bangsa saling mengancam, ketika masyarakat modern hidup dalam ketidakpastian, pertanyaan itu muncul kembali. Apakah kita sedang memasuki era di mana 7 manusia terpilih itu mulai memainkan perannya? Karena jika para sejarawan, ahli hadis, dan pakar geopolitik itu benar, maka sejarah tidak sedang berulang dengan kebetulan. Ia bergerak menuju sebuah fase yang telah disebut dalam banyak riwayat sejak lebih dari 1300 tahun lalu. Fase yang menentukan akhir sebuah zaman dan permulaan yang baru. Dan 7 manusia itu, masing-masing memiliki peran yang tidak dapat digantikan. Dan dari sinilah penelusuran terhadap 7 manusia terpilih itu dimulai, bukan melalui kisah dongeng, bukan dari tafsir sembarangan, tetapi dari jejak-jejak panjang yang tersebar dalam hadis, analisis ulama klasik, dan riwayat konflik umat pada masa-masa paling genting. Karena setiap tokoh itu, meskipun namanya tampak seperti simbol, sebenarnya memiliki latar sejarah, pola kejadian, dan garis besar peran yang dapat ditarik dari rentetan kejadian nyata dunia Islam. Para sejarawan mulai memperhatikan satu pola. Ketika sebuah era menjelang perubahan besar, Allah selalu menghadirkan figur-figur kunci, bukan banyak, tidak acak, tetapi sedikit, terpilih, dan memikul beban masa depan. Seperti ketika Umar bin Khattab mengutus para komandan terbaiknya untuk membebaskan Syam, atau ketika generasi Tabi'in membentuk mata rantai ilmu untuk menjaga sunnah tetap murni setelah fitnah besar. Dan pola itu kembali muncul dalam riwayat akhir zaman. Dalam kerangka pola historis itu, 7 manusia terpilih muncul bukan sebagai tokoh spiritual kosong, melainkan sebagai karakter yang fungsinya sangat mirip seperti para panglima atau pemimpin reformasi besar dunia Islam, seperti Al-Mu'tasim yang membebaskan Amuriyah, atau Nuruddin Zanki yang memulai rantai peristiwa sebelum lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi.
Mereka adalah sinyal bahwa sejarah Islam bergerak dengan mekanisme yang berulang. Krisis, kebangkitan, tokoh kunci, perubahan besar. Dan dari 7 itu, yang pertama tentu adalah sosok yang posisinya paling menonjol dalam seluruh riwayat akhir zaman, yaitu sang manusia terpilih pertama, Al-Mahdi. Narasi tentang Imam Mahdi bukan berasal dari legenda, tetapi dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, dan lainnya. Para ulama besar, Ibnu Katsir, As-Suyuti, Al-Barzanji, telah menempatkannya dalam bab khusus dalam kitab-kitab mereka, menunjukkan bahwa tokoh ini bukan sekadar simbol, tetapi sosok konkret yang akan hadir pada konflik global terbesar di umat manusia. Dari sisi sejarah, kemunculan figur yang memimpin umat pada masa fitnah bukanlah hal baru. Pada masa Khalifah Umar, muncul Sa'd bin Abi Waqqas yang menjadi poros perang Qadisiyah. Pada masa perang saudara antara Ali dan Muawiyah, muncul ribuan qurra yang menjadi penyeimbang moral dalam masyarakat. Pada abad ke-12, lahirlah Salahuddin yang tak hanya memimpin perang, tetapi membangkitkan harapan politik umat setelah 100 tahun kekalahan. Mahdi berada pada pola yang sama, tapi pada skala global. Riwayat pun menggeser masalah dari siapa dia menjadi kenapa keturunannya penting. Dalam tradisi Islam, keluarga Nabi tidak pernah hilang dari catatan sejarah. Dari Hasan dan Husain yang meneruskan garis Ahlul Bait, sampai para keturunan mereka yang tersebar dari Madinah hingga Khurasan. Kehadiran Mahdi di akhir zaman menunjukkan bahwa garis itu selalu dijaga, seperti rantai darah sejarah yang tidak terputus, meskipun umat mungkin melupakannya. Tetapi Mahdi tidak muncul sendirian. Riwayat menunjukkan bahwa setiap pemimpin akhir zaman selalu didahului ataupun ditemani figur pendamping yang memicu pergerakan besar. Disitulah muncul manusia terpilih kedua, yaitu An-Nafs Az-Zakiyah. Dalam catatan ulama klasik, An-Nafs Az-Zakiyah dipandang sebagai salah satu kunci pembuka sebelum kemunculan Imam Mahdi secara terbuka. Yang membuat tokoh ini dramatis bukan hanya perannya, tetapi nasibnya. Ia digambarkan sebagai seorang keturunan Nabi yang suci jiwanya, rendah hati, namun menjadi korban ketidakadilan besar di dekat Ka'bah, sebuah peristiwa yang dianggap menjadi pemicu runtuhnya legitimasi kekuasaan pada masa itu. Para ahli sejarah melihat pola yang sangat mirip dengan tragedi-tragedi politik masa lalu, terutama nasib cucu-cucu Rasulullah seperti Husain bin Ali di Karbala, atau Zaid bin Ali pada masa Umayyah. Pembunuhan orang suci yang tak bersalah selalu memicu ledakan moral di tengah umat, dan dalam konteks akhir zaman, itu menjadi tanda bahwa batas kesabaran sejarah telah terlampaui. An-Nafs Az-Zakiyah adalah gambaran itu, tokoh yang menyegel fase terakhir sebelum Mahdi tampil. Bukan pemimpin perang, bukan panglima, tetapi syahid yang menjadi nokta hitam di mata musuh-musuhnya dan menjadi deklarasi bahwa umat berada di titik balik. Namun setelah tokoh suci itu gugur, sejarah tidak berhenti. Kekosongan moral itu melahirkan seorang pemimpin lain. Kali ini bukan ulama atau keturunan Nabi, tetapi seorang komandan gerakan yang membawa arah berbeda. Manusia terpilih ketiga, yaitu Syuaib bin Syalih. Jika Imam Mahdi adalah pusat dan Nafs Az-Zakiyah adalah pemantik moral, maka Syuaib bin Syalih adalah roda operasionalnya. Riwayat menggambarkan Syuaib sebagai pemuda dari Bani Tamim yang memimpin pasukan kecil namun disiplin, mengenakan pakaian suram yang menjadi ciri pergerakan perubahan. Secara historis, peran seperti ini identik dengan panglima-panglima kecil yang mengubah jalannya sejarah jauh sebelum tokoh utama muncul. Seperti Tariq bin Ziyad, yang membuka Andalusia sebelum Musa bin Nusyair menyempurnakannya. Al-Muhallab bin Abi Syufrah, yang menahan gerakan Khawarij selama puluhan tahun hingga umat Islam bisa kembali stabil. Atau Imaduddin Zanki, yang memulai perlawanan terhadap pasukan salib sebelum Salahuddin tampil sebagai figur utama. Syuaib bin Syalih digambarkan sebagai sosok yang memimpin gerakan awal, menyiapkan struktur, membentuk loyalitas, dan memulai konfrontasi dengan musuh yang jauh lebih kuat. Ia bukan pemimpin akhir. Tetapi tanpa dirinya, panggung itu tidak akan pernah siap. Dan dari sinilah riwayat mulai menyebut bahwa pergerakan Syuaib kelak akan berhubungan erat dengan tokoh keempat, pemimpin misterius yang membawa panji hitam dari timur. Hubungan keduanya tidak pernah dijelaskan dengan jelas dalam satu hadis tunggal. Tetapi ketika riwayat-riwayat itu digabungkan oleh para ulama klasik, sebuah pola mulai tampak. Di balik setiap gerakan moral yang dipimpin oleh orang-orang saleh, selalu ada kekuatan lain yang membawa momentum, entah melalui tekanan geopolitik, kekacauan politik, atau ledakan sosial yang merata.
Dan pada titik inilah muncul manusia terpilih keempat, yaitu pemimpin Panji Hitam. Dalam seluruh literatur akhir zaman, Panji Hitam, atau Rakyat As-Sauda, adalah salah satu simbol paling kontroversial, disalahpahami, bahkan disalahgunakan. Tetapi ulama besar seperti Ibn Katsir, Al-Barzanji, dan As-Suyuti sepakat bahwa riwayat tentang pasukan berpanji hitam dari timur memang memiliki akar keilmuan, meskipun tidak semua hadisnya mencapai derajat sahih. Namun yang menarik bukan sekadar simbol benderanya, melainkan geografis kemunculannya, timur. Dalam tradisi hadis, timur sering merujuk pada wilayah antara Khurasan, Persia, hingga kawasan-kawasan yang menjadi rute penting peradaban Islam awal. Wilayah tersebut bukan hanya geografis, tetapi pusat pergerakan politik dan revolusi sejak berabad-abad lalu. Sejarah mencatat, dari timur lahir gerakan Abbasiyah yang menggulingkan Umayyah. Dari timur pula pasukan-pasukan Turkik dan Persia membentuk dinasti-dinasti kuat seperti Seljuk dan Khwarezm. Dan dari timur juga bangkit pasukan Mongol yang mengguncang dunia Islam, menghancurkan Baghdad, lalu akhirnya masuk Islam. Dengan kata lain, timur adalah tempat di mana badai sejarah selalu dimulai. Maka ketika riwayat menyebut, akan muncul dari timur pasukan membawa panji hitam yang tidak pernah dikalahkan sampai memasangnya di Yerusalem, sebagian ulama menilai bahwa riwayat itu berbicara tentang gerakan pergeseran politik besar, bukan sekadar kelompok kecil yang fanatik. Dalam konteks narasi akhir zaman, pemimpin Panji Hitam digambarkan bukan sebagai tokoh spiritual seperti Mahdi, bukan pula pemantik moral seperti An-Nafs Az-Zakiyah, melainkan seorang pemimpin revolusi, komandan gerakan massa, dan figur yang menggerakkan arus geopolitik dari timur. Riwayat menyebut bahwa pasukan ini akan bersekutu dengan Syuaib bin Syalih, atau dalam versi lain, justru Syuaib yang memimpin detasemen utamanya. Keduanya terkait dalam struktur gerakan yang muncul akibat ketidakstabilan besar, biasanya dipicu oleh perebutan kekuasaan atau keruntuhan legitimasi di pusat dunia Islam. Ulama sejarah melihat pola yang mirip dengan gerakan Abbasiyah yang memulai revolusi dari Khurasan, gerakan Turkoman yang mengguncang wilayah Persia, atau dinasti-dinasti kecil yang berulang kali menguasai jalur sutra ketika pusat kekhalifahan melemah. Pemimpin Panji Hitam dipandang sebagai figur yang muncul pada fase krisis politik terbesar, membawa massa yang terorganisir, dan menembus struktur pemerintahan yang sudah kehilangan kepercayaan rakyat. Ia bukan tokoh akhir, tetapi pendobrak yang membuka jalur bagi sosok pusat, Mahdi. Namun sebelum arus besar itu mengalir sempurna, sejarah akhir zaman mencatat munculnya seorang penguasa lain yang menjadi simbol kekuatan yang menekan umat dari dalam, manusia terpilih kelima yaitu Al-Abqa. Al-Abqa adalah salah satu tokoh yang paling sering disebut dalam riwayat, tetapi paling sedikit dipahami. Namanya mengandung arti yang memiliki tanda putih, atau seseorang yang mempunyai ciri tertentu pada tubuh atau wajahnya. Namun para ulama sepakat bahwa tanda fisik bukan inti masalah, yang penting adalah perannya sebagai salah satu poros kekuasaan yang muncul sebelum tampilnya Mahdi. Dalam banyak riwayat, Al-Abqa digambarkan sebagai penguasa atau tokoh politik besar, memiliki pasukan kuat, terlibat konflik sengit dengan Al-Ashab, dan keduanya disebut akan berselisih hingga menimbulkan kekacauan di wilayah Syam. Konflik mereka bukan konflik kecil, tetapi perang internal yang melemahkan stabilitas kawasan, membuat umat terpecah, dan memaksa banyak wilayah kehilangan arah. Para ahli sejarah membandingkan pola ini dengan konflik-konflik besar dunia Islam yang pernah menghancurkan stabilitas Syam dan Irak. Pertikaian antara dinasti Umayyah dan kelompok-kelompok pemberontak yang melemahkan kekuatan pusat. Konflik internal di masa Perang Salib, ketika penguasa Muslim saling berebut wilayah, sehingga pasukan salib mudah merebut kota-kota pesisir. Perang antara dinasti-dinasti kecil Ayyubiyah setelah wafatnya Salahuddin, dan perang-perang internal pasca Ottoman yang membuat Timur Tengah terpecah hingga hari ini. Al-Abqa diibaratkan sebagai gambaran dari penguasa kuat yang memperpanjang kekacauan, bukan karena kejahatannya semata, tetapi karena ambisi dan rivalitas politik yang membuat umat kehilangan satu arah. Dalam riwayat, ia adalah figur yang mengunci panggung konflik sehingga muncul kebutuhan akan sosok pemersatu. Dan pada fase ketika Al-Abqa berselisih dengan musuh politiknya, muncullah celah bagi pergerakan dari timur, termasuk pasukan Syuaib dan Panji Hitam, untuk mengisi kekosongan legitimasi tersebut.
Pola itu identik dengan peristiwa sejarah nyata. Ketika kerajaan-kerajaan kecil di Syam sibuk berperang, negara-negara besar dari timur mengambil kesempatan untuk masuk. Ketika kekuasaan Abbasiyah melemah dan wilayah Syam terpecah, orang-orang Turki dan dinasti-dinasti lokal muncul mengambil alih. Ketika dinasti Fatimiyah merosot, para panglima dari dinasti Zanki dan Ayyubiyah bangkit untuk mengisi kekosongan. Para ulama menyimpulkan bahwa Al-Abqa adalah simbol dari kekuasaan yang kehilangan legitimasi moral, dan justru karena itulah ia menjadi bagian penting dari rangkaian 7 manusia terpilih. Perannya bukan membawa kebaikan, tetapi memicu krisis yang membuka jalan bagi kebangkitan akhir zaman. Dalam riwayat-riwayat akhir zaman, setelah gelombang kekacauan politik yang dipicu oleh pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan hancurnya struktur otoritas, muncullah 2 sosok terakhir dari daftar manusia terpilih yang disebut para ulama. 2 sosok yang seringkali tidak dibicarakan sedalam tokoh lainnya, padahal keduanya memegang peranan di detik-detik terakhir sebelum seluruh rangkaian peristiwa besar mencapai puncaknya. Dan yang pertama dari 2 itu adalah sosok yang namanya kerap menjadi simbol ketegangan, manusia terpilih ke-6 yaitu Al-Ashab. Dalam riwayat klasik, Al-Ashab disebut sebagai salah satu figur penting pada fase awal konflik Syam, seorang penguasa atau komandan yang berperan pada masa fitnah besar menjelang kemunculan tokoh utama akhir zaman. Sebutan Ashab dikaitkan oleh para ahli bahasa dengan warna tertentu atau ciri fisik yang mudah dikenali, sebuah tanda yang dalam catatan ulama disematkan untuk membedakan dirinya dari figur-figur lain yang bertempur di medan kekuasaan. Yang membuat Al-Ashab menarik bukan sekadar perannya, tetapi posisinya dalam sejarah akhir zaman. Ia adalah pemimpin yang mencoba mempertahankan wilayahnya di tengah gelombang gerakan-gerakan besar yang muncul dari timur. Dengan kata lain, ia adalah penguasa yang berdiri di antara 2 arus. Arus lama yang mencoba bertahan, dan arus baru yang mulai menuntut perubahan. Situasi seperti ini pernah muncul berkali-kali sepanjang sejarah. Pada masa Bani Abbasiyah, ketika dinasti melemah, banyak gubernur dan pemimpin wilayah Syam mencoba mempertahankan kekuasaan saat gelombang kekuatan baru dari timur, seperti Seljuk, kemudian Zanki, hingga Ayyubiyah, muncul dan mengubah wajah dunia Islam. Sebagian dari penguasa lokal itu berusaha berkompromi, tetapi sebagian lainnya memilih bertahan, menciptakan konflik internal yang justru mempercepat kemunculan tokoh-tokoh besar seperti Nuruddin Zanki dan Salahuddin. Al-Ashab berada dalam pola seperti itu. Ia adalah simbol dari kekuatan lama yang ingin tetap berdiri di tengah badai. Riwayat menggambarkan bahwa perannya syarat konflik, bukan karena ia adalah tokoh jahat, tetapi karena ia lahir pada masa yang salah, masa ketika dunia sudah mendekati perubahan besar. Dalam analisis ulama, figur Al-Ashab menjadi pengingat bahwa pada akhir zaman, perubahan tidak terjadi karena satu tokoh muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang di mana kekuasaan lama runtuh satu persatu. Namun Al-Ashab bukan akhir dari rangkaian itu. Dan setelah pertempuran kekuasaan yang terjadi antara dirinya dan Al-Abqa, serta perebutan legitimasi di Syam, riwayat beralih pada manusia terpilih yang terakhir, sosok yang dianggap sebagai penyapu akhir, yang kemunculannya menandai bahwa dunia berada di ambang transisi final menuju fase keemasan setelah kekacauan besar. Manusia terpilih ke-7 yaitu Al-Kahtan. Dari seluruh nama dalam daftar 7 manusia terpilih, Al-Kahtan adalah yang paling misterius, paling minim informasi rinci, tetapi justru dianggap sangat besar perannya. Para ulama menggambarkannya sebagai pemimpin akhir zaman yang muncul setelah fase konflik puncak, dan kemunculannya menandai perubahan drastis dalam tatanan dunia. Nama Kahtan dalam sejarah Islam langsung mengarah pada salah satu leluhur besar bangsa Arab, leluhur suku-suku besar Yaman dan wilayah selatan Jazirah Arab. Dari garis keturunan Kahtan lahir tokoh-tokoh besar seperti Sabah, Himyar, dan para pemimpin legendaris yang mempengaruhi jalannya politik Arab selama berabad-abad sebelum Islam. Yang membuat Al-Kahtan menarik adalah bahwa ia muncul setelah kemunculan Al-Mahdi, bukan sebagai pesaing, tetapi sebagai bagian dari rangkaian takdir yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah menggambarkan bahwa seorang laki-laki dari Kahtan akan memimpin manusia pada akhir zaman. Para ulama berbeda pendapat mengenai konteksnya. Apakah ia memimpin sebagai panglima, sebagai pembantu utama, atau sebagai pemimpin wilayah besar pada masa stabil setelah kekacauan. Namun mayoritas sepakat bahwa ia muncul bukan untuk mengganggu kepemimpinan Mahdi, tetapi sebagai bagian dari struktur global yang terbentuk setelah krisis selesai. Secara historis, kemunculan pemimpin besar dari Yaman atau wilayah selatan bukanlah hal yang aneh. Pada masa-masa awal Islam,
Orang-orang Yaman adalah kelompok yang paling awal masuk Islam, paling banyak meriwayatkan hadis, dan paling kuat dukungannya dalam peperangan-peperangan besar. Mereka termasuk di antara pasukan inti yang menaklukkan Persia, Syam, hingga Afrika Utara. Bahkan dalam masa-masa kejatuhan dinasti besar, Yaman selalu melahirkan pemimpin-pemimpin yang memulihkan stabilitas, seperti Imarah Zaidiyah yang berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Al-Kahtan digambarkan berada di pola itu. Pemimpin baru yang lahir ketika dunia membutuhkan stabilitas baru setelah kejatuhan banyak kekuatan. Jika Mahdi adalah pusat revolusi spiritual dan keadilan. Jika Syuaib bin Syalih adalah roda operasional awal. Jika pemimpin Panji Hitam adalah pembawa momentum. Dan jika Al-Abqa serta Al-Asyab adalah simbol konflik perebutan kekuasaan. Maka Al-Kahtan adalah penutup lingkaran, tokoh yang memastikan perubahan itu menetap, bukan sekadar gejolak sesaat. Dan dengan munculnya Al-Kahtan, 7 manusia terpilih itu akhirnya lengkap, 7 titik cahaya dalam kegelapan panjang akhir zaman. Sejarah Islam selalu bergerak melalui manusia, panglima, ulama, pemimpin, syuhada, dan reformator yang muncul pada saat umat berada di ujung jurang atau di ambang kejayaan. 7 manusia terpilih yang disebut dalam riwayat akhir zaman bukanlah legenda tanpa konteks. Mereka adalah pola, rangkaian, dan mekanisme yang telah terjadi berulang kali di masa lalu. Dari Al-Mahdi yang menjadi pusat peradaban baru, hingga Al-Kahtan yang menutup lingkaran itu. Kisah mereka adalah bayangan dari sejarah panjang umat, sejarah yang penuh pengkhianatan, kebangkitan, fitnah, dan penyucian. Dan bagi generasi yang hidup menjelang masa itu, memahami 7 manusia terpilih ini bukan sekadar mempelajari tokoh, tetapi membaca peta peradaban, memahami arah sejarah, dan menyadari bahwa akhir zaman bukanlah dongeng, melainkan bab terakhir dari perjalanan manusia yang telah dimulai sejak wahyu pertama turun di Gua Hira. Karena pada akhirnya, ketika dunia memasuki fase gelapnya, selalu ada 7 manusia terpilih yang berdiri sebagai penjaga jalannya sejarah, hingga segalanya kembali pada keadilan, cahaya, dan takdir yang telah ditetapkan sejak awal.